Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabi ajma'in amma ba'd. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Laila Kusumawardani dengan NIM 232111011 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dalalah ghairu wadihah atau dalalah yang tidak jelas penunjukan atas hukumnya. Namun, sebelum masuk pada pembahasan tentang dalalah ghairu wadihah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu dalalah. Maka di sini ada definition of dalalah atau pengertian dalalah. Secara etimologi atau secara bahasa, dalalah berasal dari bahasa Arab dalalatun dalalatan yang merupakan bentuk masdar dari dalla yadullu yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, dalalah adalah penunjukan suatu lafaz, nas, atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Dalalah sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dalalah wadihah atau dalalah yang jelas penunjukan atas hukumnya, dan yang kedua yaitu dalalah ghairu wadihah atau dalalah yang tidak jelas penunjukan atas hukumnya. Dan pada video ini kita akan fokus membahas dalalah ghairu wadihah atau dalalah yang tidak jelas penunjukan atas hukumnya. Dalalah ghairu wadihah itu ada 4. Yang pertama hafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, dan yang terakhir mutasyabih. Dari segi kejelasannya, yang paling tidak jelas itu adalah mutasyabih, dan di atasnya ada mujmal, di atasnya lagi ada muskil, dan di atas muskil ada hafi. Hafi ini termasuk yang jelas di antara yang tidak jelas. Jadi sesuai dengan tingkatannya, hafi itu yang paling jelas dan mutasyabih itu adalah yang paling tidak jelas. Langsung saja yang pertama pembahasan tentang hafi. Hafi adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Sebagai contoh, di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang artinya seorang laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Ayat tersebut sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri, yaitu dipotong kedua tangannya. Namun akan muncul ketidakjelasan jika diterapkan kepada kasus yang lain. Misalnya pencopet dan penjamret, itu apakah termasuk dalam kategori pencuri? Jadi penunjukan atas maknanya itu jelas, tapi penerapan makna tersebut pada kasus-kasus tertentu menjadi kurang jelas. Itu yang disebut dengan hafi. Selanjutnya, yang kedua ada muskil. Muskil adalah suatu lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul perbedaan pendapat dalam memahami lafaz itu. Ketidakjelasan itu muncul karena mengandung makna yang beragam atau ambigu. Sebagai contoh, di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Di sini kata quru itu mempunyai dua arti atau dua makna. Yang pertama itu ada haid menurut ulama Hanafiyah, dan yang kedua suci menurut ulama Syafi'i. Jadi dalam satu kata quru itu mempunyai dua makna, padahal haid
jelas berbeda dengan suci. Jadi itu menimbulkan perbedaan pendapat dalam memahami lafaz itu. Selanjutnya, yang ketiga ada mujmal. Mujmal adalah suatu lafaz yang mengandung makna yang bersifat global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Rinciannya itu hanya dapat dijelaskan dari sunah-sunah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakat, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dalam ayat ini bagaimana tata cara sholat itu tidak dijelaskan, maka butuh penjelasan melalui lafal atau penjelasan yang lain. Begitu juga dengan bagaimana tata cara zakat dan penerimanya itu membutuhkan perincian yang lebih lanjut tentang kejelasan maksudnya. Butuh penjelasan dari luar teks. Selanjutnya yang terakhir ada mutasyabih. Mutasyabih adalah lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya ini ada alif lam mim dalam Quran Surat Al-Baqarah. Ada yang mengatakan lafal ini tuh ada maknanya, tetapi sebagian besar ulama mengatakan ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabih atau ayat-ayat yang tidak jelas maknanya apa. Contoh lainnya itu ada Yasin dalam Quran Surat Yasin dan alif lam mim shad dalam Surat Al-A'raf dan sebagainya. Dilihat dari penunjukan atas maknanya, mutasyabih ini adalah yang paling tidak jelas di antara keempat yang kita bahas sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.